Kita ngewedang jahe dulu teman-teman. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ngena banget di tenggorokan. Saat musim gugur seperti ini atau saat perubahan musim dari musim panas ke musim dingin, temperatur naik turun gitu, kita harus benar-benar ekstra hati-hati menjaga kondisi teman-teman. Kalau enggak ya bisa KO cepat. Makanya ya seperti itu namanya tinggal di negara 4 musim. Seperti halnya di Indonesia saja, kalau perubahan musim dari musim kering ke musim penghujan kan ya ada kalanya kita itu seperti meriang gitu ya teman-teman. Masuk angin, meriang dan sebagainya itu. Oke, pagi ini untuk membuka membuka pertemuan kita, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pagi-pagi saya sudah berdandan rapi, menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman sekalian. Jadi ya jangan bosan ya teman-teman. Saya selalu berlalu lalang. Di pagi yang cerah secerah hatiku ini, kita akan membahas salah satu komen dari teman kita, yang mana komennya ini menurut saya menarik ya, dan sudah sebenarnya terselip dari ingatan saya teman-teman, tapi karena mbaknya ini saya jadi ingat, oh ini menarik untuk kita bahas ya. Dan barangkali teman-teman pun nanti oh iya ya, kenapa kok nggak dibahas ya soal itu ya. Padahal ini hal yang sepele, tapi kadang kita itu penasaran apakah di sana ada ini ya, ada itu ya, gitu ya teman-teman. Saya nggak tahu gimana cara menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan benar, tapi ya seperti itu. Nah, langsung saja kita akan membaca komen dari si Mbak cantik ini. Sebentar. Ini Mbak Lila Rahayu 1524 yang bertanya tentang, Mbak Heti, apakah di lingkungan Mbak Heti juga ada ketua RT, ketua RW, dan kades atau lurah seperti di Indonesia? Dulu awal-awal kita pindah ke Amerika sini, saya itu juga sempat bingung teman-teman. Nah ini kalau mau laporan sesuatu kemana ya? Ya maklum, kalau di Indonesia kan pilar dalam bermasyarakat itu, kalau dari yang terendah itu kita apa-apanya ke Pak RT ya teman-teman emang. Dari mau hajatan kita izinnya Pak RT. Kalau ada tamu dari luar kota yang mau nginep, kita juga memberitahu Pak RT. Kalau ngurus surat-surat, kita juga ke Pak RT gitu ya teman-teman. Nah, kalau di Amerika itu sistemnya beda teman-teman. Jadi di sini itu tidak ada RT, RW maupun lurah atau desa. Jadi kalau kita ya, ini menceritakan pengalaman kita saja teman-teman, terutama saya di sini yang tinggal di country seperti ini ya. Kalau ada masalah, misalnya ada pohon tumbang di jalan ataupun country roadnya ada masalah, biasanya yang kita hubungi dulu adalah pemerintah county teman-teman. Jadi county government itu kalau di Indonesia bisa diistilahkan sebagai pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten teman-teman, kalau barangkali teman-teman bertanya ya. Di Iowa atau provinsi Iowa ini memiliki sekitar 99 counties atau 99 kabupaten, dan kita tinggal di salah satu county tersebut ya. Untuk seperti halnya yang saya sampaikan tadi ya, kalau ada lampu mati, pohon tumbang, country road yang kadang ada becek atau tergenang air hujan gitu, biasanya kita bisa langsung menghubungi pemerintah county dan mereka akan mengirimkan stafnya. Stafnya tentu juga ada departemen yang mengurusi tentang country road, departemen yang mengurusi tentang ini itu gitu ya teman-teman. Jadi ya meskipun tidak ada RT RW, alhamdulillah di sini juga lumayan terorganisir dan tidak chaos. Seperti itu teman-teman.
Tapi bagaimana kalau kita tinggal di kota? Kalau di kota itu biasanya kita kalau mau komplain, mau, ada laporan, mau lapor atau apa, kita bisa menghubungi, pemerintah Siri-nya ya, atau Siri government-nya, ya melalui aplikasi atau via website atau call langsung ya, banyak, layanan-layanan seperti itu teman-teman. Bahkan ada layanan 24 jam yang bisa kita hubungi ya. Jadi enak lah. Nah, lurah dan kades juga tidak ada Mbak di sini ya. Jadi apa-apa langsung ke, pemerintah kauni kalau kita ya, ke pemerintah kabupatennya lah. Dan mereka juga responnya cepat teman-teman, nggak menunggu nanti-nanti gitu. Pokoknya, biasanya kalau kita komplain apa gitu langsung dikirim, entah itu root grader yang biasanya saya upload di video itu loh teman-teman, seperti traktor yang besar yang bisa ngemulusin, yang bisa ngeratain, country road-nya, kalaupun ada yang becek nanti ditambahi gravel atau ditambahi kerikil, kalaupun ada yang berlubang nanti ya gimana cara mengatasinya gitu ya teman-teman, mereka lebih tahu. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk kita masyarakat yang tinggal di countryside countryside. Lalu bagaimana untuk urusan tempat tinggal bagi kita yang tinggal di countryside seperti ini ya? Ya, nggak ada loh teman-teman, nggak ada komunitas atau community apa gitu ya di sini yang mengurusi tempat tinggal. Ya kita hidup sendiri-sendiri saja. Karena di country road ini, di sepanjang country road di mana kita tinggal ini hanya ada 3 rumah dan ya seperti ini aja, nggak ada istilahnya seperti di kota. Kalau di kota itu di perumahan, di perkotaan itu ada kompleks-kompleks yang mereka memiliki, apa istilahnya teman-teman, HOA kalau saya nggak salah. HOA itu Homeowner Association, jadi yang, mengatur tentang apa mengatur tentang apa ya teman-teman? Karena saya tuh sebentar banget, tinggal di kota dan kota tempat tinggal kita dulu tidak ada soal itu, tapi saya pernah membaca kalau di Amerika Serikat ini memang ada kompleks-kompleks yang biasanya mereka memiliki HOA atau Homeowner Association gitu yang mengatur tentang atau bermasyarakat atau gimana gitu loh teman-teman. Coba nanti teman-teman yang tahu tambahkan di kolom komentar saja. Saya nggak akan bicara, nggak akan terocos kalau saya nggak tahu teman-teman, takut di itu untuk, urusan tempat tinggal ya teman-teman. Jadi nggak ada yang exciting banget kalau tinggal di country seperti ini, bener-bener, sendiri ya. Ada juga komentar dari salah satu teman kita yang, menyarankan agar saya pindah ke kota saja atau setidak-tidaknya ke pinggiran kota, kasihan anak-anak tidak ada teman bermain. Tidak, apa ya teman-teman, tidak dekat dengan tetangga dan sebagainya ya. Di sini saya, mau menyampaikan kalau bertetangga di Amerika Serikat itu beda dengan bertetangga di negara kita teman-teman. Tentu saja beda ladang, beda ilalangnya ya. Di Amerika Serikat masyarakatnya cenderung individualis, barangkali teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Meskipun begitu mereka saling menghormati, tetapi untuk urusan pribadi mereka lebih cenderung, menutup diri dan, tidak mau ikut campur gitu loh teman-teman. Jadi jangan heran biasanya meskipun kita tinggal di kota, kita itu nggak tahu siapa tetangga kita itu. Itu jangan heran sama sekali, memang memang ya seperti itu budayanya ya teman-teman. Jadi ya, tidak seperti di Indonesia. Ya saya selalu bilang tinggal dimanapun itu tentu ada suka dukanya, ada baik dan buruknya teman-teman. Bertetangga seperti di Indonesia pun yang kadang, antar tetangga suka ikut campur pun ada baik dan ada buruknya. Baiknya adalah kalau kita ada apa-apa, kalau kita sakit di rumah, sakit terus enggak ada yang tahu, setidak-tidaknya tetangga akan ketok-ketok pintu, "Oh, aku itu sambil gini temenku ada laler satu terus ngubengi aja." Kayak bakul sate gini-gini. "Oh, ayo." Saya sebentar teman-teman, ini mengganggu banget loh. Ayo, berani ke sini.
Sudah ada senjatanya. Dan ngerubutin saya aja loh teman-teman, padahal saya udah mandi loh. Ya seperti itu teman-teman, hidup dimanapun tentu ada suka dukanya. Bertetangga di Indonesia pun yang sudah saya sampaikan itu, tentu teman-teman di Indonesia juga mengerti banget apa yang saya maksudkan ya. Di Amerika pun ada juga suka dukanya bertetangga di sini, ada baiknya, ada buruknya. Di sini meskipun masyarakatnya individualis seperti itu, tetapi mereka juga peduli teman-teman, bukannya individualis terus mereka nggak peduli. Terutama sebentar ya Allah. Terutama kalau kita tinggalnya di kota-kota kecil ya. Seperti misalnya saya dulu dan suami sebelum tinggal di country seperti ini, saya tinggal di kota kecil, kota sebelah teman-teman. Itu masyarakatnya juga peduli banget terhadap komunitas ya. Saya ingat waktu itu ada toko, kan ada satu toko di kota tersebut teman-teman, dan AC-nya rusak. Itu ada iuran gitu antar masyarakatnya. Jadi iuran untuk membelikan AC di toko kota tersebut ya. Sebegitunya. Itu toko lokal, bukannya toko-toko besar yang dimiliki company besar gitu, bukan. Toko lokal. Ya, toko lokal yang menyediakan groceries, ya seperti toko sembako di kota tersebut teman-teman. Jadi mereka beriuran untuk membelikan AC di toko tersebut. Itu salah satunya ya. Dan satu lagi saya kasih contoh ini teman-teman. Saya dulu sebelum di sini tahu budaya gotong royong itu adalah budaya bangsa kita kan, ciri khas budaya bangsa Indonesia. Tapi setelah di sini saya mulai mengamati gitu ya. Saat salah satu tetangga petani kita, salah satu tetangga saya yang petani ini sakit. Teman-teman petaninya itu, teman-teman para petani kan ada komunitasnya tuh teman-teman. Kalau petani itu, petani di sini itu pada berdatangan dengan traktor, dengan combine, dengan peralatannya ya teman-teman. Mereka membantu untuk memanenkan jagung dan kedelainya tetangga kita itu. Jadi ya seperti itu. Dan saat saya ada waktu bercakap-cakap dengan beliau, saya tanya, kapan hari saya kok melihat banyak banget petani yang datang membawa traktor combine yang besar-besar itu teman-teman, ada truk, ada wagon pengangkut dan sebagainya itu. Oh iya, waktu itu saya sakit dan teman-teman saya membantu untuk memanenkan. Begitu itu nggak dipungut biaya ya? Enggak, katanya begitu ya teman-teman. Jadi nggak ada biaya, nggak dikasih upah atau gimana itu ya. Katanya ya gotong royong saja teman-teman ya, membantu gitu loh. Nanti kalau ada yang lain yang butuh bantuan, misalnya jagungnya belum dipanen tetapi salju sudah datang, itu juga petani-petani juga membantu yang masih mau panen jagung tersebut. Jadi teman-teman kalau kadang melihat video-video di media sosial yang kadang traktor para petani berjejer 4, 5, 6 gitu memanen semua, itu jalan panen jagung semua, itu ya itu teman-teman gotong royong antar petani. Jadi seperti itu ya teman-teman, meskipun masyarakatnya individualis tetapi mereka alhamdulillah masih peduli terhadap sesama. Mereka juga cenderung menurut saya ya cenderung mandiri. Jadi kalau ada masalah biasanya diupayakan untuk menyelesaikan sendiri, baru kalau tidak mampu mereka akan menghubungi pihak yang berwenang ataupun meminta bantuan ke warga sekitar atau komunitas. Jadi seperti itu ya Mbak Lila Rahayu, semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan jenengan, bahwa di Amerika Serikat itu tidak ada RT, tidak ada RW, tidak ada lurah, tidak ada kades. Jadi apa-apa kalau kita mau komplain, mau mengeluh, mau sambat, misalnya ya seperti tadi yang saya contohkan, misal ada pohon roboh dan sebagainya yang menghalangi jalan country road, kita bisa menghubungi langsung pemerintah lokal. Di sini adalah pemerintah county atau county government. Jadi kesimpulannya, beda ladang tentu beda ilalang ya teman-teman. Ada cara tersendiri bagi setiap negara untuk membangun komunitas masyarakatnya ya, membangun sistem masyarakatnya, membangun kehidupan masyarakatnya, dan
Itu tidak ada yang mana yang lebih baik, mana yang buruk gitu ya teman-teman. Jadi intinya sama-sama bertujuan untuk membangun kehidupan masyarakat, cuman cara dan mekanismenya barangkali berbeda saja. Itu Mbak Lila, semoga bisa menjawab pertanyaan jenengan dan terima kasih teman-teman bagi kalian yang sudah selalu setia menonton channel kita tercinta ini. Semoga sedikit bahasan yang saya sampaikan bisa mengobati rasa penasaran teman-teman juga ya. Barangkali di antara kalian juga punya pertanyaan yang sama dengan yang Mbak Lila Rahayu pertanyakan atau tanyakan ke saya. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.